Bismillahirrahmanirrahim. La yatakallamuna illa man ar-rahman wa qala swabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mawala. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wa sadatal afadil, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, para ustadzah, wa nahuzu bidzikri, segenap pengurus ya takmir Masjid Al-Falah Gembong Surabaya yang insyaallah dirahmati Allah. Tanpa menyebutkan namanya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semuanya beserta segenap para hadirin, hadirat, para adik-adik ya, dan masyarakat ya, sekitar Masjid Al-Falah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini ya menjelang buka puasa kita diberikan oleh Allah nikmat kesehatan dan kesempatan untuk mengkaji kitab Al-Matan Asy-Syarif. Ya. Sebelum kita memulai kajian kitab ini, mari kita kirimkan Fatihah untuk pengarang kitab ini, yakni Syekh Al-Allamah Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Jadi karya dari Syekhona Khalil Al-Bangkalan. Ala hadina salihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Masih tetap semangat ya puasanya ya. Alhamdulillah. Menjelang akhir ini harus makin semangat, jangan semakin loyo. Siapa yang bulan Ramadan ini yang enggak bolong sama sekali? Ada adik-adik? Alhamdulillah. Yang bolong satu kali ada? Kebobolan satu kali? Oh bagus, kebobolan satu kali. Kebobolan dua kali? Atau kebobolan berapa biasanya? Tapi insya Allah clean sheet semuanya ya. Alhamdulillah. Berbicara masalah puasa, insya Allah pada kesempatan hari ini ya kita pembahasannya yakni tentang puasa. Sebelumnya saya katanya kepada adik-adik, puasa Ramadan itu merupakan rukun Islam yang keempat, antasyhadu an la ilaha illallah wa tasyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamatis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wal haji man istata'a ilaihi sabila. Bagus ya, termasuk nanti habis rukun Islam yang ketiga sebelumnya ada ya zakat ya, mulakan zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal, ini sudah disediakan, ini bagus ya. Keberadaan Masjid Al-Falah di tengah kita ini membantu untuk menyempurnakan rukun Islam kita. Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita pembahasannya tentang puasa ya. Faslun ya, adapun ini fasal yajibu wajib saumu Ramadan, puasa Ramadan bi ahadi amrayni, dengan salah satu dua perkara. Jadi karena ada salah satu dari dua perkara ini, puasa Ramadan itu menjadi wajib. Ayo itu konsentrasi. Wajib. Sekarang saya tanya, pengertian wajib itu apa? Apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan berdosa. Berarti kalau kalian itu berpuasa dapat pahala, kalau ditinggalkan kalian itu berdosa ya.
Nanti yang nggak puasa wajib bulan Ramadan, apalagi dengan bangganya mokel di depan orang umum, nanti perutnya itu besar terus meletus, keluar koleknya, keluar ususnya. Naudzubillah ya, naudzubillah. Nah, kembali lagi ke sini. Puasa menjadi wajib itu, diwajibkan puasa Ramadan itu karena ada salah satu dari dua perkara. Yang pertama biru'yatil hilali, karena melihat hilal. Apa melihat hilal itu? Melihat ya bulan itu, mencengi bulan sebagai penanda awal masuk bulan baru. Jadi sebelum bulan Ramadan itu bulan apa adik-adik dan para jamaah secara virtual juga ini? Apa? Bulan sebelum masuk bulan Ramadan itu bulan apa? Tetet. Bulan Sya'ban. Maka dalam doanya Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi pada akhir bulan Sya'ban itu ya, seorang yang memang ahli dalam bidang falak dan astronomi itu melakukan sebuah ru'yat namanya, yaitu ngincengi apakah ada bulan. Kalau munculnya bulan sekian derajat ya, menandakan bahwasanya bulan masuk baru, berarti masuk datangnya bulan Ramadan. Maka malamnya langsung diadakan sholat terawih. Gitu ya, bener gitu ya. Iya. Terawih dulu apa puasa dulu? Ru'yat dulu. Ru'yat itu ngincengi bulan. Oh, sore-sore menjelang maghrib diincengi. Oh, ada bulan. Oh, sudah diumumkan, ditetapkan oleh Menteri Agama bahwasanya besok masuk bulan Ramadan, bahwa besok wajib puasa Ramadan. Gitu kan, begitu ya di TV ya. Kalian di TV nonton apa? Upin Ipin. Ya, lihat akhirnya malamnya sholat terawih, terus besoknya puasa. Maka setelah sholat terawih niat bareng-bareng puasa Ramadan apa? Nawaitu Sa'umarodin an adai fardi syari Ramadana hadhihi sanati fardalillahi ta'ala Allahumma sholli. Buyar langsung ya, buyar. Baik, karena itu ya, kalau melihat hilal berarti wajib puasa. Au istikmal Sya'ban salasina yauman, atau menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Adik-adik para jamaah baik secara offline maupun online, dalam penanggalan Hijriyah atau penanggalan Islam, tanggal itu mentok sampai tanggal 30. Beda dengan Masehi, bener? Kalau Masehi paling banyak berapa? 31. Dulu diajarkan gurunya ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Gitu ya. Kalau yang mentul ini 31, yang dalam ini 30. Gitu kan? Kalian diajari gitu gak sama gurunya? Januari, Februari, Maret, April, Mei ya gitu. Nah, kalau bulan Hijriah, tanggal penanggalan Islam itu gak ada tanggal 31 itu. Yang ada mentok tanggal 30 atau tanggal 29. Wa syurutu wujubihi arba'ah, dan syarat wajibnya puasa itu ada 4. Enten sekawan, bada 4. Ya. Yang pertama apa? Al-Islam Islam. Bagi siapa saja yang beragama Islam, maka itu menjadi wajib untuk berpuasa. Ya, wal bulugh atau baligh. Tanda balighnya laki-laki dan perempuan itu beda.
Kalau laki-laki ditandakan tanda baligh itu apabila sudah mimpi basah. Apa itu definisi mimpi basah? Tidur terus disiram emaknya, bukan ya? Karena agak bangun-bangun. Mimpi basah itu artinya keluar namanya mani. Berarti kalau sudah dewasa, ya dewasa itu dan bisa membuahi. Ya. Kalau yang perempuan ditandai dengan datangnya bulan, artinya haid. Wal aqlu dan berakal. Berakal, duduk uang gendeng, uang gendeng nggak wajib poso. Gendeng mah bebas yo. Jadi uang gendeng bebas nggak? Bebas, nggak adus kan sing ngerasani ya. Turu ning dalan gak ono. Kalau ade turu ning dalan gak adus ya po. Jadi omongan anak iso ana iku termasuk puasa. Kalau harus berakal, tidak boleh gila. Wa tokoh dan mampu, baik itu mampu khususnya mampu secara fisik. Maka kalau bagi yang sudah tua renta diperbolehkan tidak berpuasa tapi membayar fidyah ya, makanan untuk orang miskin. Jadi ada 4: Islam, baligh, berakal dan mampu. Wa syurutu sihhatihi sittah, dan syarat sahnya puasa itu 6. Yang pertama Islam. Ya, tadi itu syarat wajib, ini syarat sahnya. Islam, wal aqlu dan berakal, wan niqa'u minal haidi dan bersih dari haid. Jadi kalau ini adik-adik yang sudah datang bulan, yang sudah haid, maka ketika haid kalian boleh tidak berpuasa. Jangan ngomong hore gak boleh gak puasa, tidak, tapi menggantinya di hari yang lain gitu ya. Wan nifas dan nifas itu darah setelah melahirkan. Jami'an nahar di keseluruhan siang atau hari. Wa intifa'ul ighma'i fi juz'in minan nahar, dan ketidakadaannya ighma itu ayan. Ya, tahu ya ayan ya. Jadi harus di situ tidak ayan. Fi juz'in minan nahar, dalam bagian hari. Jadi ketika ada satu waktu ayan sekian detik berarti batal. Jadi jenengan maunya puasa terus pas ayan-ayan jadi ayan meskipun sekian detik atau menit membatalkan puasa. Jadi harus diganti pada hari yang lain. Wal waqtul qabilu lisaumi, dan waktu yang di sana ya menerima untuk berpuasa, artinya waktu yang memang ditentukan untuk berpuasa ya, yakni apa? Waktu bulan puasa itu termasuk bulan Ramadan. Dan kapan kita berpuasa? Mulai terbitnya terbitnya fajar ya sampai terbenamnya matahari. Nah, ini habis ini terbenam matahari menandakan bahwasanya dengan adanya azan maghrib menandakan bahwasanya di situ matahari telah terbenam dan menandakan penanggalan itu berubah. Jadi kalau bulan Masehi, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, bergantinya tanggal itu kan jam 12. Tapi kalau penanggalan Islam Hijriyah, bergantinya tanggal itu terbenamnya matahari maghrib ini. Nah, itu bedanya. Maka dinamakan tahun Komariah ya. Nah, startnya itu dari terbenamnya matahari itu. Wa ma'rifatu tarifai al-lail wan nahar, dan mengetahui ya ujung atau pucuk
dari malam dan siang. Alhamdulillah kita berada di tempat atau negara yang siangnya jelas, malamnya jelas. Coba bayangkan saudara kita yang hidup di kutub utara sama kutub selatan. Nah, ada yang pernah ke kutub utara, kutub selatan? Benar ya. Di situ malam sama siangnya itu nggak jelas, ya. Kadang-kadang malam terus karena nggak ada matahari, kadang-kadang siang terus karena pancaran matahari. Wa ma'rifatu duhuli Ramadan, dan pengetahuan akan masuknya bulan Ramadan sebagaimana tadi di awal ditandai dengan prosesi ru'yatul hilal atau menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari tadi. Ini saya agak sedikit mengejar karena harus sesuai target ya, karena nanti di estafet ke ustadz yang lain. Wa arkanus saumi isnani, dan rukun-rukun puasa itu isnani. Isnani itu berapa adik-adik? Isnani itu berapa? Kali 2 berapa? 2 ya. Rukun puasa itu ada 2. Apa? Yang pertama tentunya innamal a'malu binniyat. Segala ibadah itu pasti diawali dengan niat. Apa redaksi atau teks niat? Nah, bareng-bareng. Nawaitu an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati fardholillahi ta'ala. Itu ya niat. Dan yang kedua adalah wal imsak. Imsak itu artinya menahan anjami'il muftirati, dari segala yang membatalkan puasa. Menahan ya. Kalian jam 12 haus ngelihat es kelapa muda, sebenarnya boleh nggak minum di hari-hari biasa? Boleh ya. Ya. Kalian siang-siang lapar ya karena habis bekerja ya, karena kalian puasa, panjenengan semuanya berpuasa, maka imsak, menahan ya, termasuk hal-hal yang hubungannya dengan syahwati atau seksualiti. Wa yajibu tabyitun niyya fi saumil fardi kullalailatin, dan wajib melafalkan niat ya pada puasa wajib, dalam hal ini puasa Ramadan, setiap malam ya, setiap malam. Jadi untuk niat puasa wajib, puasa Ramadan itu wajib malamnya Bapak Ibu sekalian, adik-adik ya. Sebelum datangnya panjenengan lupa tidak niat karena nggak sholat taraweh maunya kan, biasanya bareng-bareng. Nah, waktu sahur boleh boleh panjenengan semuanya untuk niat nawaitu sauma Ramadan lillahi ta'ala. Sauma Ramadan tanpa harus godin kan besok ya, langsung sauma Ramadan lillahi ta'ala, fardhu lillahi ta'ala. Itu harus. Kalau di luar itu sudah datang azan subuh terus panjenengan baru niat, berarti tidak sah puasanya karena menghilangkan rukun. Wa takfi fin nafli niyatun qabla zawal. Akan tetapi kalau puasa sunnah, banyak macam-macam puasa sunnah, puasa Senin Kemis, puasa Daud. Puasa Daud itu apa? Selang-seling ya. Senin poso, Selasa enggak, Rebo poso, Kemis enggak, Jumat poso, Sabtu enggak, Minggu poso gitu. Puasa Daud. Nah, itu kan puasa sunnah atau puasa-puasa yang lain. Jenengan itu tidak mesti harus malamnya niat. Boleh ketika maunya ya, panjenengan bangun subuh agak kesiangan, jam mau 5:30 pada Senin. Pas jenengan melihat kok nggak ada makanan yang bisa dimakan,
maka jenengan waktu itu langsung saya niat saya mau puasa Senin Kamis, maka itu boleh sampai zawal, sampai tergelincirnya matahari, sampai agak siangan Pak. Jadi panjenengan umpamanya ya tidak ada bahan yang dimakan atau diminum di rumahnya sampai agak siangan, pas jenengan sudah pada jam 10 jenengan kayaknya puasa aja deh, nah, itu nggak apa-apa Pak ya, karena itu puasa sunnah. Tapi untuk puasa wajib malamnya. Nah, ini menurut kitab Matan Syarif kayak Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Walladzi yuftiru shaim asyarah, dan yang membatalkan puasa itu ada 10. Ada 10. Al awwal wusulu ainin jaufan manfidan amdan. Ya, usul sampainya benda pada lobang saluran, lobang tubuh. Ya, amdan secara sengaja, lobang tenggorokan. Ya, pokoknya adanya lobang-lobang yang ada di tubuh kita secara sengaja, maka itu dapat membatalkan puasa. Itu yang pertama. Asani yang kedua aljima amdan, bersetubuh secara sengaja. Ya. Meskipun itu istrinya, apalagi bukan istrinya. Nggih, yang istrinya aja tidak boleh dapat membatalkan puasa, apalagi bukan istrinya. Naudzubillah, naudzubillah. Ya, secara sengaja. Tapi emang ada bersetubuh nggak sengaja, ada Mas ya. Bersetubuh tapi nggak sengaja ada. Pasti ya sengaja ya, nama itu ya. ada maksudnya. Asalisu yang ketiga yang membatalkan puasa al inzal an mubasyarah. Inzal itu keluar madi. Ya, yang bersentuhan langsung. Ya, entah itu masturbasi atau onani, itu membatalkan puasa. Maka hindari hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat, apalagi zaman sekarang sosial media. Duh, siang-siang nganggur-nganggur ngeten nggih. Scroll Instagram. Ya memang kita nggak mencari tapi menampilkan sendiri gitu Pak, sosial media sekarang. Ya toh, di YouTube umumnya kita nggak sebenarnya ngekliknya pengajian tapi iklannya TikTok, snack video gitu kan, nari-nari itu. Nah, ini termasuk penjajahan ya secara moral, khususnya anak-anak kita, apalagi anak-anak kita rata-rata sudah punya HP ya. Ya toh. Iya, karena efek sekolah daring hampir semuanya anak-anak yang masih kecil SD itu sudah megangin HP. Nah, ini harus kita jaga. Ya tadi keluar mani atau istilahnya masturbasi atau onani, itu jelas membatalkan puasa. Arabi yang keempat al-qai, muntah. Ya muntah dengan disengaja, bukan muntah karena masuk angin gitu. Jenengan muntah gitu. Itu membatalkan puasa. Al-khamis yang kelima adalah haid, dan yang keenam adalah nifas. Ya tadi darah jenenge habis melahirkan. Asabi wilada, melahirkan. Kita melahirkan itu membatalkan puasa. Al-junun, asamin al-junun yang kedelapan adalah gila. Tiba-tiba orang puasa karena nggak punya uang gila, itu batal puasanya. Ya. Atasi aridah murtad. Murtad itu apa Dek? Keluar dari Islam. Ya, semoga kita semuanya yang hadir di sini selalu ya istiqomah dalam jalan Islam. Maka doanya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah ya hatiku di dalam agamamu. Oke, panjenengan hidup di tengah-tengah memang masyarakat mayoritas muslim. Kalau tiba-tiba jenengan ditugaskan keluar pulau yang itu mayoritas non muslim, bisa goyah itu jenengan, apalagi persoalan ekonomi ya, itu bisa mampu menggoyahkan. Dan alhamdulillah kita di sini ya insya Allah masyarakatnya muslim, dan insya Allah muslim yang taat karena keberadaan Masjid Al-Falah ini. Terus al-ashir yaitu al-ighma ya.
Irma istawa jami'an nahar. Ya, irma. Irma itu apa irma itu? Bentar. Ya, tadi itu apa namanya muntah itu ya. Pak muntah, ayan, mohon maaf, ayan. Ayan ya sepanjang hari. Yang ayanan sepanjang hari maka membatal puasa. Dan yang terakhir sebelum datangnya azan maghrib ya kita berbuka puasa, wa yustahabbu fi shaum, dan disunnahkan pada dalam puasa, artinya sunnah dalam berpuasa itu sittatu asyain, ada 6 perkara. Sunnah itu apa pengertiannya? Halo. Ketika saya ngomong halo jawab hai. Halo. Hai. Sunnah itu apa sih pengertiannya? Apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa, yang nggak dosa, yang nggak berpahala. Jadi alangkah baiknya kita kerjakan sunnah puasa ini. Apa yang pertama? Takjilul fitri ba'da tahaqqukil ghurubi, menyegerakan berbuka setelah memastikan sudah tenggelamnya matahari atau sudah datang waktu maghrib. Jadi sudah azan maghrib itu wes ocok kesuwen langsung ya. Tapi insya Allah masyarakat Indonesia on time kalau persoalan buka puasa nggih. Kalau urusan buka puasa itu pasti on time. Bagus itu menyegerakan berpuasa, tidak ngepending ya. Terus yang kedua adalah wassahur ba'da nisfil laili, dan sahur ya setelah separuh malam. Biasanya ada beberapa orang kebiasaannya sahurnya itu malam jam 11 ya, agar supaya nggak bangun-bangun lagi sahur ketika menjelang subuh itu ya. Itu nggak dapat sunnah. Kalau ingin dapat sunnah ya sahur setelah setengah malam itu ya, bisa jenengan jam 2, jam 3, ataupun mepet-mepet imsak. Itu dapat kesunahan. Watarku ma la yaknihi, dan meninggalkan apa yang tidak berguna. Ya sudahlah, yang hal-hal yang nggak guna itu lebih baik ditinggalkan. Contohnya riba, melakukan hal-hal yang tidak produktif, alangkah baiknya ditinggalkan karena itu merupakan sunnah puasa. Watarku syahwati al mubahah, dan meninggalkan hal-hal yang syahwati meskipun itu diperbolehkan. Contohnya ya bercumbu rayu dengan istri ya, meskipun gak jima. Kalau jima jelas membatalkan ya. Bermesra-mesraan dengan istri yang sudah ya memang halal ya, itu alangkah baiknya ditinggalkan agar mendapatkan kesunahan. Terus selanjutnya watarkul ya fasdi wal hajmi, meninggalkan ya, lebih baik meninggalkan hal-hal yang suntik ya dan bekam. Meskipun sebenarnya suntik itu tidak membatalkan puasa, Pak. Vaksin gitu nggak membatalkan puasa ya, kecuali memang suntikan vitamin yang menyebabkan orang itu kenyang ya. Vaksin itu tidak membatalkan puasa, tapi alangkah baiknya tidak vaksin ketika puasa gitu maksudnya di sini nggih. Kalau toh jenengan dapat giliran vaksin ketika puasa nggih boten napa-napa nggak masalah, cuma nggak dapat kesunahannya. Terus mana dipilih Ustaz, vaksin atau kalau menurut jenengan kalau nggak vaksin terus nanti nggak dapat vaksin, ya lebih baik dipilih vaksinnya saja ya. Insya Allah pahala jenengan vaksin dalam rangka mencegah penularan COVID, insya Allah pahalanya lebih besar daripada jenengan itu nggak suntik gitu loh, paham ya? Maka kan sempat terame kan persoalan masker itu, karena masker itu menghalangi kesunahan
kesempurnaan sujud, iya memang, karena sempurna sujud kalau ininya nyentuh Pak, tapi kalau masker kan enggak. Iya, termasuk soft rapat itu baiknya rapat. Kalau merenggang ya hilang fadilah merapatkan. Tapi di situ mendapatkan pahala yang lebih besar karena kita niatkan untuk menghindari penyebaran COVID, maka itulah pahalanya, gitu loh. Logikanya gitu, yang terlalu sakit. Baik. Dan ini berikutnya wal ghuslu minal hadasil akbari qoblal fajri, dan mandi dari hadas besar sebelum fajar, sebelum datangnya azan subuh. Jadi jenengan umpama ya bercumbu rayu atau berhubungan badan dengan istri jenengan, ataupun panjenengan semuanya mimpi basah semuanya, lebih baik mandinya itu sebelum subuh ya, itu sunnah. Kalau menyebablas baru sholat setelah azan subuh baru mandi, nah itu ya gak apa-apa, tidak membatalkan puasa gitu, cuma nggak dapat sunnahnya. Sabun waktunya. Oke, baik, cukup sekian ya, dan ini pas sekali terkait hal-hal rukun, wajib dan sunnah puasa. Semoga bermanfaat, semoga puasa kita diterima oleh Allah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni timamikum. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.